Oke. Perbedaan ini diakibatkan periode sinodis antara rotasi bumi dan revolusi bumi terhadap matahari yang searah, sehingga periode semu harian matahari menjadi lebih lambat sekitar 4 menit. Jadi karena periode sinodis, nanti saya jelaskan sinodis itu apa ya. Jadi karena pengaruh yang namanya perputaran gerak semu harian matahari, baik itu benda-benda langit ataupun segalanya, itu mempengaruhi ya yang namanya pergerakan waktu tadi. Sehingga matahari akan melambat waktunya, waktu yang kita kita hitung di bumi itu akan melambat sekitar 4 menit. 4 menit. Nah, makanya dia tidak sampai 24 jam. Nah, kurang lebih ini dianggap dibulatkan lah ke 4 menit yang kurang tadi. Jadi tertinggal cuma 23 jam 56 menit saja. Tersisa 4 menit yang kurang. Nah, itu setiap harinya. Setiap harinya akan selisih selama 4 menit. Periode ini disebut sebagai satu hari surya benar. Sebenarnya, panjang satu hari surya benar ini tidak sama dari hari ke hari. Akibat orbit yang elips. Sehingga satu hari surya benar, jadi 4 menit, kurang 4 menit tadi namanya satu hari surya benar. Sehingga satu hari surya benar lebih singkat saat bumi di posisi perihelium daripada posisi bumi di titik aphelium. Oke, saya tegaskan ada yang namanya titik aphelium dan perihelium. Karena kita berkaitan dengan hukum Kepler ya. Jadi ada sebuah hukum namanya hukum Kepler. Hukum Kepler yang berasal daripada saya lupa nama Kepler ini siapa ya. Teleskop Kepler siapa ya. Dia menemukan 3 hukum yang berkaitan dengan gerak benda langit Kepler ini. Jadi hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Hukum ketiga Kepler itu menyatakan bahwa hukum kedua Kepler itu dia lebih hukum kedua Kepler. Hukum kedua Kepler itu menyatakan bahwa ini ya perputaran daripada benda langit itu menyapu luas juring yang sama besarnya di setiap periodenya. Yang saya seperti itu. Nah, makanya orang di bumi membagi 1 bulan dalam 1 tahun itu membagi berdasarkan luas juring yang sama. Misalnya bumi berada di sini, matahari berada di sini, bumi berada di sini, maka perputaran bumi berada pada luas juring yang sama nantinya. Makanya kita mengenai istilah 12 bulan. Ini berdasarkan hukum kedua Kepler tadi. Nah, karena di hukum kedua Kepler tadi, makanya kita membandingkan antara satu waktu dengan waktu yang lain. Nah, karena di situ tadi muncul istilah aphelium dan perihelium. Apa itu aphelium dan perihelium? Jadi ketika bumi itu di matahari, di matahari ya. Nah, kadang bumi itu ketika dalam perputaran mengelilingi matahari, bumi itu berada di posisi terjauh dan berada di posisi terdekat dengan matahari. Nanti coba cek ya, saya lupa ingat. Seingat saya namanya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini yang dinamakan perihelium. Perihelium. Nah, saya lupa apakah dia terjauh, tapi seingat saya terdekat adalah perihelium, yang terjauh namanya aphelium. Di mana ketika perihelium adalah titik terdekat bumi terhadap matahari dan titik terjauhnya namanya aphelium. Ini terjadi pada dalam 1 tahun ada 2 kali. Nah, perihelium terjadi pada tanggal 22 Desember. Kemudian seingat saya si aphelium itu di Juni, seingat saya. Kalau nggak salah di Juni ya. Di
di pertengahan tahun. Nah, jadi ada titik di perihelium 22 Desember, itu titik perihelium, titik terdekat, dan di titik aphelium, titik terjauh, yaitu 21 Juni ya, ini 22 Juni. Nah, ini nanti akan mengubah sistem di bumi menjadi sistem musim. Nah, jadi dipengaruhi oleh titik-titik ini, makanya bumi memiliki berbagai macam musim. Kalau kita Indonesia mungkin memiliki cuma 2 musim ya. Nah, tapi musim yang lain lagi nanti akan ada di iklim yang lain. Itu berkaitan juga dengan buminya sendiri. Berkaitan dengan iklim di bumi nantinya. Makanya di negara iklim sedang itu mereka memiliki 4 musim, dari iklim sedang, iklim dingin sampai iklim yang kutub itu memiliki 4 musim. Bagaimana dengan iklim tropis dengan subtropis, itu hanya memiliki 2 musim saja. Kita berada di tropis ya, tropis. Sedangkan si Malaysia dan teman-temannya, Malaysia, Singapura, kemudian Singapura masih di tropis, Malaysia, Thailand ke atas gitu ya, sampai ke Myanmar itu masih di subtropis. Sedangkan seperti Jepang, Korea itu sudah masuk di iklim sedang. Nah, jadi iklim juga terpengaruh oleh titik aphelium dan perihelium. Jadi persebaran apapun yang ada di bumi terpengaruh oleh hal seperti ini. Bahkan ketika kita berbicara tentang bayangan benda yang hilang di satu titik di permukaan bumi, itu pun dipengaruhi oleh titik ini. Ada di tanggal, saya lupa, di tanggal Juni ya, kisaran Juni, di titik Katulistiwa, tepat di titik Katulistiwa, kalau pernah ke Pontianak, di Tugu Katulistiwa, itu bayangan benda akan hilang. Kita kan kalau kena sinar matahari atau cahaya matahari, punya bayangan di belakang kita. Atau bahkan benda apapun ketika kena cahaya, itu punya bayangan. Nah, di satu titik, di namanya Tugu Katulistiwa, atau di titik Katulistiwa, tepat matahari di atas kepala kita, pada jam 12 siang, dan di titik itu tidak ada bayangan sama sekali. Pokoknya antara jam 12 sampai jam berapa gitu, saya lupa. Itu tidak ada bayangan sama sekali, bayangan menghilang. Bayangan benda di sekitar titik Katulistiwa itu akan menghilang. Nah, itu keunikan sendiri ketika kita mengamati benda-benda yang ada di permukaan bumi pada titik yang saya aphelium ya, titik aphelium di Juni. Itu ada di itu sebagai ya wisatanya ya, ikon wisatanya Pontianak sebenarnya Kalimantan Barat. Itu menarik sekali. Oke, nah kita akan lanjutkan. Rata-rata panjang hari surya dalam satu tahun disebut sebagai surya rata-rata. Nah, jadi 2 macam periode harian ini didapatkan 2 definisi. Yang pertama, 1 hari sideral 23 jam 56 menit 4 detik, koma. Jadi itu koma kelebihan yang 1 berapa tadi? Itu kita sebut sebagai 0,905 min second. Atau disebut sebagai 1 sideral atau sideral day atau 1 hari bintang. Sedangkan 1 hari rata-rata matahari kita bulatkan menjadi 24 jam atau 24 jam 0000. Nah, 1 min second didefinisikan sebagai 1 hari surya rata dibagi 3600. Sedangkan 1 sideral second didefinisikan sebagai 1 hari bintang dibagi 3600. Sehingga 1 sideral second 0,9972 sekian min second. Perhitungan waktu astronomis menggunakan standar waktu min second. Dan jika 1 hari surya rata dinyatakan dalam sideral second didapat 1/09 sekian kali 24 jam, sekian 24 ini. Jadi waktu yang didapat si sideral tadi didapat daripada perhitungan yang ini tadi.
Nah, itu ceritanya. Jadi ceritanya seperti itu. Oke, itu tadi rotasi ya. Nah, sedangkan revolusinya bagaimana? Nah, kita akan lihat di revolusi. Pengaruh daripada revolusi. Revolusi berarti dia bergerak mengelilingi matahari. Jadi bumi itu berputar mengelilingi matahari, sehingga posisi matahari cenderung tetap dari hari ke hari. Sedangkan posisi bintang berubah hampir 1 derajat per hari. Oke, jadi ketika dia bergerak, ya, nanti akan mengalami perubahan posisi bintang. Seperti yang saya tampilkan di stellarium tadi, dia akan pergerakan. Ketika dia bergerak dari satu waktu ke waktu, maka akan mengalami perubahan. Nah, ini yang dikatakan oleh Hubble dalam hukumnya, hukum Hubble ya. Jadi alam semesta itu kata Hubble akan mengembang dari satu titik menjadi dari satu titik materi dia akan mengembang dan sampai suatu saat nanti dia akan mengalami kehancuran. Nah, itu yang namanya ya mungkin kita katakan sebagai kiamat nantinya ya, kehancurannya itu. Teorinya Hubble itu. Hubble mengatakan di dalam teorinya kan dia bahwa materi atau jagat raya itu berasal dari satu titik materi, kemudian dia berkembang, kemudian pecah materi itu. Materi itu pecah, menghasilkan teorinya disebut sebagai teori Big Bang atau ledakan besar. Kemudian dia membentuk namanya planet-planet dan jagat raya itu dikatakan Hubble setiap hari dia mengalami perkembangan, dia akan mengembang. Nah, karena perkembangan jagat raya tadi makanya berdampak pada si sistem waktu. Satu hari itu akan merubah posisi bintang dari 1 derajat berubah ke apa namanya 1 derajat ya hampir mendekati 1 derajat perubahan posisi letaknya. Nah, kita telah sepakat bahwa periode rotasi bumi sama dengan 1 hari surya, rata sama dengan 24 sidereal hours. Sehingga dengan membandingkan periode revolusi bumi dengan periode rotasinya, maka 1 kali periode gerak tahunan bintang dinamakan 1 bintang sideral. Sama dengan 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik min second. Jadi kalau kita kalikan dengan waktu tadi ya, waktu tadi kan satu rotasinya berputar sebanyak sampai ke titik asalnya lagi, revolusi tadi, maka totalnya 365 hari ke titik awal lagi balik. 6 jam, 9 menit, 10 detik. Perhitungan 1 tahun dalam kalender tidak mengikuti periode semu tahunan bintang, melainkan periode semu tahunan matahari, yaitu periode matahari dari titik Aries kembali ke titik Aries. Jadi gini, jadi di dalam bintang, dalam astronomi, itu ada yang namanya titik Aries. Mau itu ilmu astronomi atau ilmu falakiyah, ya sama. Ya, jadi di dunia ini ada 2 ilmu sebenarnya yang mengkaji tentang hal seperti ini ya. Maksudnya tentang jagat raya. Di dalam Islam kita mengenal ilmu falakiyah, falak. Nah, di Indonesia juga ada jurusannya ilmu falak. Kalau astronomi saya jelaskan tadi jurusannya hanya ada di ITB, Institut Teknologi Bandung. Dari S1 sampai S3 di ITB, astronomi. Kemudian kalau ilmu falak dalam Islam itu ada juga, tapi yang lebih dominan falak ini dia berbicara tentang bumi, matahari, bumi dan matahari biasanya. Lebih dominan itu bumi dan matahari karena dia lebih ke penataan terhadap hilal, bumi, matahari dan bulan. Kajiannya 3, lebih ke 3 itu. Walaupun dia juga mempelajari yang namanya galaksi dan sebagainya, tapi lebih dominan mereka berkaitan dengan bumi, matahari, dan bulan. 3 itu saja. Lebih dominannya. Itu falak. Nah, falak lebih ke bagaimana menetapkan suatu hukum berdasarkan pengamatan terhadap benda langit. Itu falak. Misalnya terjadinya gerhana itu bagaimana menyikapinya. Misalnya terjadinya bagaimana menentukan hilal Ramadan dan hilal Syawal itu bisa, atau mungkin menentukan yang namanya hisab itu bisa kita menentukan itu tuh falak.
Astronomi gimana? Astronomi juga bisa menentukan, cuma astronomi hanya lebih ke umumnya gitu, lebih ke umum. Karena astronomi lebih mengkaji tentang galaksi apa namanya tentang semestanya, tidak hanya mengkaji tentang tiga benda langit itu saja, tapi semuanya yang dikaji astronomi. Nah, walaupun astronomi juga bisa menghitung itu, tapi astronomi tidak hanya fokus ke situ ya. Nah, kalau falak itu lebih ke tiga itu. Indonesia falak itu ada di kalau nggak salah YIN Wali Songo ya, saya UIN Wali Songo di Semarang itu ada jurusan ilmu falakiyah untuk ilmu Islamnya. Kebetulan saya punya teman yang ngambil sekarang ambil S2 lagi, dia S1-nya ilmu falakiyah di UIN Wali Songo, kemudian di Semarang, kemudian dia ngambil lagi S2-nya ilmu falakiyah lagi di Wali Songo lagi, Semarang. Nah, sedangkan astronomi saya punya teman juga yang sekarang ngambil S3 lagi di ITB. Dia S1, S2-nya di ITB, S3-nya juga di ITB. Tapi ada juga yang ngambil di astronomi juga, ngambil di Jepang ada juga, di Eropa ada juga. Nah, ini menariknya ilmu astronomi ya sebenarnya. Nah, kalau tadi berbicara tentang ilmu astronomi, maka di dalam ilmu astronomi ada yang namanya titik Aries. Nah, kita kenal Aries sebagai rasi bintang. Ya, rasi bintang Aries, saya lupa di bulan berapa ya. Zodiak Aries. Zodiak. Zodiak itu ilmu astrologi. Astrologi, nah, beda lagi astrologi. Kalau astrologi ini ilmu bintang yang kaitannya dengan ramalan. Itu astrologi. Nah, jadi orang zaman dulu itu tidak hanya menentukan bintang itu berdasarkan ini saja, tapi juga meramal, ada ramalan ya, ada ramalan. Ya, mungkin dari suku Aztec, Inka, Maya dan segala macam mereka punya punya astrologi masing-masing gitu ya. Astrologi Cina juga sama, astrologi Jawa juga sama. Ya. Bahkan gerhana itu gimana, itu kan ceritanya macam-macam ya, berbeda-beda gerhana bulan, gerhana matahari itu berbeda-beda. Ya. Itu namanya astrologi. Nah, titik Aries, kita kenal Aries di dalam ilmu astrologi ya, adalah satu zodiak. Bahwa sebenarnya Aries juga adalah nama daripada rasi bintang Aries atau domba atau ram timur kita menyebut ya mengetahui. Nah, jadi penentuan titik di titik bintang itu bermula daripada titik Aries. Jadi titik Aries ini dikenal sebagai titik dasar untuk penentuan letak daripada bintang. Nanti kita akan belajar di titik Aries ini di bola langit. Oke, mungkin gini, karena waktunya singkat ya, saya tidak berharap juga muluk-muluk. Yang penting kalian bisa tahu soalnya gimana. Saya nggak berharap menang atau gimana. Yang penting kalian bisa mencoba. Nanti yang saya mau mungkin gini, karena kalian masih kelas 10 juga dan PSN ini masih bisa di kelas 11, kemungkinan nanti akan saya lanjutkan materi ini setelah kita menjalani OSN. Jadi kalian OSN aja nggak masalah. Semampu kalian, nggak usah berharap menang atau apa. Yang penting kalian punya pengalaman untuk ini. Nanti kalian akan saya pasang lagi di tahun depan untuk OSN tahun depan. Jadi biar kita persiapannya ada di tahun ini. Jadi nanti setelah OSN ini berakhir nanti akan selanjutkan dengan materi selanjutnya lagi kayak gitu. Entah itu saya masih ada di CMI atau tidak, ya misalnya tidak ada di CMI lagi, saya stop record dulu ya, sebentar, sensitif ini bahasannya saya. Oke, ya. Oke, selanjutnya. Titik Aries tadi ya saya katakan dia berada di satu rasi bintang ya, namanya rasi bintang Aries. Nah, rasi bintang itu yang menjadi titik patokan di perhitungan nantinya. Nah, pada tata koordinat kita telah mengetahui titik Aries bergerak
retrograde akibat precesi orbit bumi seperti 50 ini namanya 50 menit ya. Kayak gini namanya menit ini. Menit. Nah, kalaunya ini sorry. Ini menit, ini detik. Sorry, ini namanya detik. Dua kayak gini namanya detik, kalau satu kayak gini namanya menit. Nanti akan saya sharekan video bagaimana cara mengubah satuan derajat ke satuan menit, detik, dan sebagainya. Nah, karena ada videonya saya lupa mana. Pada tata koordinat kita telah mengetahui titik area tersebut. Kemudian perhitungannya gini, satu tahun tropikal atau satu tropical years sama dengan satu sidereal years. Jadi satu tropikal 360 derajat dikurang 50,2 detik. Namanya 50,2 detik. Ya. Jadi kelewatan 0,2. Ya. Satu sidereal time 360 derajat. Sehingga satu tahun menurut sistem ini sama dengan 365 hari, 5 jam, 4 menit. 46 detik mensekon. Nah, kemudian perhitungan berdasarkan gerhana matahari dari titik Aries ke titik Aries ini disebut tahun tropik yang kemudian dijadikan patokan kalender surya modern atau Samsia atau solar calendar. Nah, kita kenal sebagai sistem Masehi. Ya, sekarang tahun 2023 Masehi. Nah, ini yang disebut sebagai tahun surya atau Samsia. Oke, kita kenalkan ke kalender surya itu apa? Disebut sebagai Julian kalender atau Georgian kalender. Dia punya dua, Georgian dan Julian. Kita diketahui penentuan kalender Masehi didasarkan pada tropis kalender Masehi sebelumnya, yaitu kalender Julian. Pada panjang tahun dihitung 365,25 hari. Sehingga panjang hari dalam setahun adalah 365 hari. Dan dalam 4 tahun ada tahun dengan jumlah 366 hari. Penambahan 1 hari di Februari. Nanti akan saya jelaskan gimana ceritanya kok timbul 366. Ya. Kabisatnya di 29 Desember. Nah, tahun ini dinamakan tahun kabisat. Ya. Di mana tiap tahun yang tersebut habis dibagi 4. Berarti tahun-tahun yang genap. 2020 bagi 4 habis. Maka 2020 masuk tahun kabisat. 2022 enggak kabisat, nanti di 2024 tahun kabisatnya. Jadi habis dibagi 4. Ya. Namun karena siklus tahun tropik ini tepat di 365,25 hari, melainkan 365 hari, 5 jam, 4 menit, 46 detik, maka terdapat ketidakcocokan sebesar, ya kita hitung, kalender Julian. Ini kalender tropis ini kalender tahun benar tadi ya. Ya kalau yang waktu 1 hari benar tadi, namanya tropik tadi. Nah kalau yang Julian bagaimana? Julian punya 0,25. 0,25 atau 0,25 kalikan dengan 24 jam, ini seperempat ya. 0,25 ini kan seperempat kali 24, 24 bagi 4 dapat 6, maka 6 jam. Jadi 0,25 sama dengan 6 jam. Maka 32 hari, 365 hari, 6 jam. Maka ini namanya 365,25. Oke. 1 tahun tropis 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik ya. 46 menit 46 detik. Maka dia selisihnya, nah kita hitung ini tadi yang sebenarnya tadi yang di atas tadi ya. Maka kita hitung selisihnya berapa? Selisihnya adalah 11 menit. Kelebihan si tropis kelebihan si Julian kelebihan 11 menit 14 detik. Karena tropis hanya 5 jam sekian-sekian. Maka Julian kelebihan 11 menit. Kita lihat. Jadi selisih dalam 100 tahun adalah kalau ini kali 100 tahun,
ini 1 tahun ya, 100 tahun maka nilainya 1.100 menit. 1.400 detik atau 18 jam 43 menit. Nah, jadi dalam 100 tahun selisihnya 18 jam 43 menit. Kalau dalam 128 tahun selisihnya 23,98 jam atau mendekati 1 hari. Akibat kesalahan itu penanggalan tidak sesuai akhirnya. Penanggalan tidak sesuai. Nah, salah satunya juga ketika kita menghitung, ketika yang tadi itu selisih ini tadi, maka benar kita akan menemukan angka 366 hari tadi. Ya, 366 hari tadi. Oke, ini selisihnya. Jadi kalender Julian tidak dipakai nanti. Pada tahun 625, M. Concili di Nicea mengadakan perbaikan 3 hari. Angka itu diperoleh berdasarkan menghitung 46 sebelum Masehi sampai 326 sebelum Masehi. Sampai Masehi ya. Lamanya 371 tahun. Jadi pergerakan Masehi itu dari statusnya sebelum Masehi, angka 0 Masehi, angka 1 Masehi ini dihitung dari mana? Dari lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa. Nah, jadi Masehi ini dikatakan Masehi ya. Masehi ini dikatakan lahirnya Nabi Isa itu tahun 1 Masehi. Jadi katakan sebelum Masehi berarti tahun sebelum lahir Nabi Isa. Dan sekarang kita masuki 2023 Masehi, maka 2023 tahun yang lalu Nabi Isa itu lahir. Nah, jadi awalnya adalah berdasarkan kelahiran Nabi Isa. Ya. Kalau dalam bahasa mereka menyebutnya Yesus seperti itu. Nah, itu berdasarkan itu. Ya. 371 tahun, yaitu 371 dibagi 128. 128 ya. 128 ini apa? 128 ini adalah 128 tahun. Mereka mengoreksi waktunya. Maka akan dapat nilai 2,8 atau hampir 3 hari. Jadi selisih daripada mereka ini tadi adalah sekitar ini tadi, selang ini tadi, selisihnya 3 hari. Kelebihan waktunya. Waktu yang terbuang dari pembulatan-pembulatan tadi. Dan yang kedua, pada tahun 1582 masih dilakukan perbaikan oleh Paus Georgius 13 sebanyak 10 hari. Pada tanggal 4 Oktober juga diumumkan bahwa besok bukan tanggal 5 melainkan tanggal 15. Jadi bergeser ke 10 hari ya ketika pada masa si Paus ini tadi. Nah, 10 hari itu berasal dari ini tadi dibagi ini maka 9,8 hari. Ya, jadi awalnya besoknya tanggal 4 di kalender itu. Ternyata si Paus mengumumkan hasil koreksi tadi bahwa dia bukan tanggal 4 besok, tapi tanggal 15 Oktober 1582 Masehi. Ini keunikannya. Kenapa kayak gitu? Ya karena tadi pergeseran si benda langit tadi. Nah, akhirnya akan mempengaruhi waktu di bumi. Sejak tahun 1582 berlakulah tarikh baru yaitu Georgian. Nah, ini yang kita pakai sampai detik ini, Georgian ini. Ya. Sampai di tahun 2023 Masehi. Karena tiap 120 tahun, 8 tahun terdapat 1 hari kelebihan. Maka tiap 400 tahun akan kelebihan 3 hari. Jadi tiap 4 abad harus ada 3 hari yang dihilangkan. Jadi dibuang 3 hari ketika setiap 400 tahun. Dan hari-hari itu adalah 29 Februari pada tahun abad yang habis dibagi 400. Misalnya abad 17, 18, abad 1700 ini kita menyebutnya sebagai abad ke-18 karena abad itu naik 1 tingkat daripada tahunnya. Kita menyebutnya sebagai tahun 1700 tapi abadnya abad ke-18. Abad 19, abad 20, abad 21. Maka di tahun 2000 harinya
di Februari berjumlah 29 hari. Ya, hanyalah tahun yang habis hanya tahun 2000. Ya, bukan ini ya, bukan tahun kabisat. Hanya tahun 2000, bukan. Oh ya, sorry. Nanti akan saya coba balik lihat almanak tahun 2000, apakah ada Februari itu 28 atau 29. Kalau menurut teori ini, dia tidak 66, tapi 365 saja di tahun 2000 ya. Maka balik Februari di 28 Februari. Nanti saya akan cek di kalender, di Google nanti. Apakah betul 28? Kalau betul, teori ini berarti betul. Berarti di tahun ini, tanggal Februarinya hanya 28 hari. Tidak kehabisan. Walaupun dia habis dibagi 4. Itu ceritanya. Jadi pengurangan selama 3 hari dalam 400 tahun. Ya. Adapun tahun-tahun yang bukan tahun abad tetap mengikuti kalender Georgian. Nah, jadi khusus jadi gitu. Jadi kalender Samsia atau kalender ini tadi mengikuti dua aturan. Aturan Georgian itu ketika 400 tahun, ketika ini, nanti di tahun berapa yang akan habis dibagi 400. Itu pakai kalender Georgian. Kalau kita mungkin 2023 tidak pakai kalender Georgian ya, karena tidak habis dibagi 400, kita pakai kalender Julian. Perhitungan si Julian. Gitu. Jadi di tahun ini tidak mutlak pakai yang ini, tapi kita pakai dua-duanya. Ya di tahun yang si matahari ini. Oke, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sampai di sini silakan untuk pertanyaan. Besok, insya Allah kita bimbingan. Kalau tidak ada halangan, kita lanjutkan dengan kalender bulan. Ya, nanti recording dari pertemuan ini akan saya upload di YouTube. Akan saya share ulang nanti biar bisa belajar kalau lupa ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu besok. Salam bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Ya, ya.